Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Saya harap anak-anak tetap sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 5, muatan IPS, subtema 2 dan subtema 3. Sudah siap anak-anak? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupan mereka. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam. Contohnya, masyarakat di Bali yang bekerja sebagai petani menggunakan subak untuk membantu ketersediaan air, sehingga usaha pertaniannya terjamin. Yang kedua, masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Selain itu, ada juga masyarakat nelayan di Banyuwangi yang memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Lanjut ya. Kedua gambar di samping merupakan ketampakan alam yang ada di permukaan bumi. Persawahan yang ada di Bali merupakan buatan manusia yang dibuat untuk kebutuhan manusia. Ketampakan berupa sawah merupakan salah satu contoh ketampakan alam buatan. Sedangkan gunung merupakan salah satu contoh ketampakan alam ciptaan Tuhan. Contohnya banyak sekali ya. Salah satu contohnya di sini adalah Gunung Sinabung yang ada di Sumatera Utara. Sedangkan di Jawa ada banyak sekali. Salah satunya adalah Gunung Bromo. Selanjutnya kita belajar subtema 3, pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, coba anak-anak lihat arah mata angin yang ada di layar. Arah mata angin ini menunjukkan batas-batas geografis Indonesia yang memberi pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Di sini kita lihat di barat laut ada berbatasan dengan benua Asia, sedangkan di timur laut Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Di sebelah tenggara kita berbatasan dengan benua Australia, dan sedangkan di barat daya kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Batas-batas ini memberikan banyak sekali pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dan negara yang berkebudayaan yang beragam. Selanjutnya, coba anak-anak lihat dan perhatikan gambar di bawah ini. Indonesia berada di posisi silang. Apakah itu posisi silang? Nah, yang dimaksud dengan lokasi silang tersebut adalah letak Indonesia sangat strategis karena diapit dari 2 benua dan 2 samudra. Lokasi yang strategis ini memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa yang lain. Bangsa Indonesia juga menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara di sekitarnya. Selain itu, bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Pada halaman 115 ada beberapa soal yang bisa anak-anak pelajari. Yang pertama, bagaimana bangsa Indonesia memandang keberadaan negara-negara lain di sekitar? Negara-negara di sekitar Indonesia memiliki kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai suatu negara. Yang nomor 2, apa sajakah pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial masyarakat? Jawabannya, bangsa Indonesia menjadi terbuka dan menyadari pentingnya bekerja sama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat negara di sekitarnya.
Yang nomor 3, bagaimana pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan budaya masyarakat? Jawabannya, kehidupan budaya masyarakat diwarnai dengan keanekaragaman budaya daerah yang memiliki ciri khasnya masing-masing. Selanjutnya, kita belajar tentang potensi negara Indonesia menjadi negara maritim dan negara agraris. Anak-anak tentu masih ingat kan kenapa negara Indonesia disebut negara maritim? Nah, pintar. Negara Indonesia disebut negara maritim karena negara Indonesia mempunyai laut yang lebih luas daripada daratan. Kenapa Indonesia disebut dengan negara agraris? Ya, betul. Karena negara Indonesia sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Oke, lanjut ya. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan Indonesia. Indonesia terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu, kala Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara yang lain. Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam laut Indonesia ternyata amat potensial. Data Food and Agriculture Organization 2015 menyebutkan bahwa Indonesia penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan ikan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah Cina. Selain itu, ada sentra produksi udang yang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara itu, kawasan penghasil tuna terfokus di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Selain dikenal sebagai negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Indonesia sejak dulu sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang sangat subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan mode angkutan seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Nah, untuk tugas hari ini, anak-anak mengerjakan tugas halaman 126, yaitu dengan menuliskan perkembangan kehidupan masyarakat dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan transportasi. Contohnya, untuk sistem ekonomi, dahulu kala sistem ekonomi penjual dan pembeli harus bertatap muka untuk mengadakan kegiatan jual beli. Untuk perkembangan saat ini, sistem ekonomi sudah dipermudah, yaitu salah satunya dengan jual beli online.
penjual dan pembeli tidak harus bertatap muka, yaitu dibantu dengan sistem komunikasi. Untuk selanjutnya, sistem komunikasi dan sistem transportasi, anak-anak bisa mengerjakan sendiri ya. Jangan lupa kumpulkan tepat waktu. Saya akhiri, semoga ilmu yang kalian dapatkan hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.